Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik metode non-parametrik. Video kedua ini membahas contoh dari Wilcoxon Sign Rank Test. Mari kita mulai. Untuk kepraktisan penjelasan statistik uji, mari kita lakukan sambil menjawab contoh berikut ini. Kita lakukan analisis atas soal pengujian apakah median populasi sebesar 40 pada tingkat signifikansi 0,05 merupakan pengujian sebuah median menggunakan sampel tunggal, merupakan kasus Wilcoxon Sign Rank Test. Penetapan statistik ujinya akan didahului dengan konversi nilai-nilai datanya ke skala ordinal berupa urutan. Sesuai perintah soal, ini merupakan pengujian dua arah, sehingga kriteria penolakannya melibatkan nilai-nilai batas berupa TL atau lower T dan TU atau upper T yang disediakan oleh tabel nilai T kritis dari Wilcoxon Sign Rank Test guna pembandingan nilai T statistik yang kita dapatkan berdasarkan data sampel. Kita akan cari dahulu yang berproses agak panjang, yaitu penetapan T uji. Silahkan disimak di frame berikutnya. Ditulis ulang datanya. Apabila median populasinya sebesar M0 yaitu 40, kita dapat berharap bahwa nilai-nilai X yang lebih kecil daripada 40 adalah sama banyak dengan nilai-nilai X yang lebih besar daripada 40. Untuk itu, dibuatlah variabel D, yaitu selisih antara nilai sampel dan M0, sehingga dihasilkan variabel D sebagai tersaji pada kolom 3 ini. Besarnya selisih atau beda X dari 40 perlu dipertimbangkan. Sebuah selisih positif yang amat besar, misalnya nilai X sebesar 100 yang berbeda 60 dari median hipotesisnya yang 40, mempunyai peran selisih yang berbeda dengan selisih yang hanya 8, misalnya dari 48 relatif terhadap 40. Jadi, yang akan diperbandingkan adalah intensitas penyimpangan dari 40 antara yang positif dan negatif. Karena itu, maka atas jarak tersebut perlu dibuat urutan jaraknya, sehingga dibuatlah urutan tanpa memperdulikan tanda positif atau negatif dahulu. Untuk itu ditetapkan harga mutlak selisih, sebagaimana terlihat pada kolom 4 itu. Kelak hasil penjumlahan urutannya akan dikumpulkan sesuai tandanya. Untuk yang selisihnya 0 akan diabaikan, dianggap tidak ada data untuk penyimpangannya. Pada kasus ini adalah observasi nomor 8. Pengurutan dilakukan mulai dari yang paling kecil, yaitu harga absolut DI senilai 2 dari observasi kedua. Disusul oleh harga absolut DI senilai 4 pada observasi ketujuh. Urutan secara lengkap ditampilkan pada kolom 5 ini. Bagaimana halnya untuk selisih yang sama? Misalnya selisih sebesar 8 pada data ketiga dan data kelima. Tetapkanlah mereka sebagai rata-rata dari mereka seolah-olah mereka berurutan. Bila yang sama ada 2, maka rata-rata dari seolah-olah 2 berurutan. Pada kasus 2 buah selisih sebesar 5 pada data keempat dan data ke-10, urutan mereka seolah-olah adalah ketiga dan keempat, sehingga urutan mereka berdua masing-masing adalah 3,5 dan 3,5. Seandainya yang bernilai 5 itu ada 3, sehingga seolah-olah mereka adalah urutan ketiga, keempat, dan kelima, sehingga rata-rata urutannya adalah 4, maka ketiganya akan diberi status urutan keempat. Jadi, jumlah seluruh urutan tidak pernah berubah, karena hanya mengubahnya menjadi rata-rata dari seolah-olah mereka itu sama. Jadi, jumlah seluruh urutan tidak pernah berubah, karena hanya mengubahnya menjadi rata-rata dari seolah-olah mereka itu adalah berurutan. Selanjutnya adalah menyusun urutan sesuai dengan tanda selisihnya, positif atau negatif, sesuai tujuan semula, yaitu membandingkan jumlah urutan dari selisih yang bertanda positif dan selisih yang bertanda negatif. Sebagai konvensi,
kita cukup dengan menghitung jumlah penyimpangan untuk yang tanda penyimpangannya adalah positif. Hasilnya ditunjukkan di kolom 6 ini. Logikanya begini, pada pengujian searah bawah, yaitu HA adalah medianya lebih kecil dari M0, maka H0 ditolak karena banyak nilai DI yang negatif, sehingga nilai R positif adalah sedemikian kecilnya, sehingga lebih kecil daripada T batas bawah. Sebaliknya, pada pengujian searah atas, H0 ditolak karena jumlah nilai R positif adalah demikian banyaknya, sehingga lebih besar daripada TU, yaitu T batas atas. Dan pada kasus soal ini, yaitu pengujian dua arah, maka kita akan membandingkan jumlah urutan positif dengan batas bawah dan batas atas yang sesuai. Perlu dicatat, tabel yang memuat TL dan TU untuk nilai kritis juga didasarkan atas jumlah urutan positif. Kembali ke tabel yang disajikan, maka untuk keperluan pengecekan kebenaran proses hitung, disusun pula kolom untuk nilai-nilai urutan negatif. Jumlah dari kedua urutan seyogianya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Dengan N adalah besarnya observasi yang relevan. Maksudnya, besarnya observasi yang tidak melibatkan nilai DI yang sebesar 0. Pada kasus contoh ini, nilai N adalah 9, yaitu 10 besarnya observasi awal dikurangi 1 untuk nilai DI-nya 0, yaitu pada observasi nomor 8. Sehingga jumlah urutan keduanya akan 9 dikali 10 dibagi 2, yaitu sebesar 45. Jadi dengan jumlah urutan positif sebesar 25,5, maka jumlah urutan positif sebesar 25,5, maka jumlah urutan negatif haruslah 19,5 agar jumlah keduanya 45. Kembali ke jumlah positif, nilai statistik ujinya adalah T sebesar 25,5. Selanjutnya kita akan ke prosedur pengujiannya pada frame berikutnya, menerapkan hasil statistik ujinya. Silahkan diikuti. Kita akan mempunyai prosedur yang demikian ini. Dengan desain adalah H0 median sama dengan 40 dan HA median tidak sama dengan 40. Dengan kriteria penolakan H0 pada alfa 0,05 adalah bahwa statistik uji lebih kecil. Dengan kriteria penolakan H0 pada alfa 0,05 adalah bahwa bila statistik uji lebih kecil atau sama dengan batas bawah pada luas 0,025 atau lebih besar dari atau sama dengan batas atas pada luas 0,025. Secara sketsa adalah demikian ini. Kita periksa tabelnya. Harap Anda menyempatkan untuk mengakses tabel Wilcoxon Sign Rank Test. Ini salah satu tautan yang dapat digunakan, yang seperti kebanyakan sumber hanya menyajikan batas bawah atau nilai kritis untuk TL. Namun, Anda dapat menetapkan nilai TU berdasarkan azas kesimetrisan dari distribusi T menggunakan formula ini. Cari baris uji dua arah pada kolom alfa 0,05. Kemudian turun untuk alfa sebesar 9 karena besarnya observasi yang relevan, yaitu yang nilai DI bukan 0 adalah 9. Nilainya adalah batas bawah 5, batas atas 40. Jadi, kriterianya adalah tolak H0 bila T lebih kecil atau sama dengan 5 atau T lebih besar atau sama dengan 40. Catatan, isi tabel yang digunakan ini berisi TL, TU. Jadi 5,40 artinya TL adalah 5 dan TU adalah 40. Selanjutnya, statistik ujinya yaitu T plus adalah 25,5 sebagaimana yang diperoleh sebelumnya. Maka disimpulkan bahwa pengujian gagal menolak H0. Tidak ada cukup bukti bahwa medianya bukan 60. Sedikit lagi tentang tabel. Sesuai judulnya, tabel ini memuat nilai-nilai batas bawah dan batas atas untuk jumlah urutan pada beberapa tingkat signifikansi.
Nilai-nilai kritis batas bawah dan batas atas tersebut dipisahkan dengan koma. Selanjutnya, karena pengujian mengenal desain searah bawah atau searah kiri dan searah atas atau searah kanan, maka penggunaan tabel dalam kriteria penolakan adalah sebagai berikut. Pada pengujian searah kiri, daerah kritisnya ada di sebelah kiri. Bila contoh tadi untuk menguji searah kiri, maka pada 0,05 kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila T kurang atau sama dengan 8. Sebaliknya, bila contoh tadi adalah untuk desain untuk uji searah kanan pada alfa 0,01, maka kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila T lebih besar atau sama dengan 42. Adapun sel-sel yang dikosongkan seperti untuk T sebesar 5 pada luas di ujung kurva sebesar 0,025 terjadi karena tidak ada nilai jumlah urutan yang memenuhi. Baik, kita akan beranjak ke video bagian 3 yang masih dengan pengujian Wilcoxon-Sain rank test untuk sebuah median populasi, yaitu penjelasan tentang tabel dan pendekatan dengan distribusi normal standar. Silakan diikuti.